Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena Anda selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang, sehingga channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini gitu ya. Dan pastinya bisa memotivasi, memberikan solusi, memberikan semangat bagi Anda yang sudah stres, yang sudah depresi dan segala macamnya, sehingga dengan adanya channel ini itu bisa membangkitkan kembali semangat Anda, mungkin bisa memberikan dorongan motivasi lagi buat Anda, kayak mana supaya Anda itu tidak stres, tidak panik, dan tidak depresi lagi ya. Jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu pinjol legal akan berjamur kalau pusdapil menjadi bahan tetapan ya. Jadi bahan patokan ketika pinjol memberikan pinjaman, mereka harus menengok dulu ke pusat data fintech lending, dan ini akan menyebabkan atau menyuburkan kembali pinjol ilegal ya. Dan ini yang mau kita bahas hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda semua. Kenapa saya bilangin seperti itu? Bahwa pinjol legal akan berjamur kalau pusdapil menjadi patokan bagi pinjol-pinjol legal gitu. Kenapa? Karena gini, kita perhatikan ya. Saya membaca 2020 per September dan Oktober aja itu lebih dari 26 juta data yang telah masuk ke pusdapil ataupun FDC ke atas AFPI ya. Dan saya menganalisa jauh beberapa tahun ke depan, kira-kira berapa ratus juta kira-kira ini data yang akan masuk ke AFPI ya. Ini saya analisa dulu nih ya. Saya bayangkan kalau dalam satu tahun 2020 aja data itu mencapai 26 juta satu tahun, berarti selama tahun 2021 data itu mencapai 52 juta ya. Nggak kebayang nih 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan ya. Setelah itu apalagi? Setelah itu karena minimnya orang-orang sudah tidak layak lagi diberikan pinjaman oleh pinjol legal, oleh pinjol yang terverifikasi, oleh pinjol yang terdaftar, oleh pinjol yang telah dibentuk oleh OJK sedemikian rupa untuk aturannya, sehingga mereka tidak dapat lagi memberikan pinjaman terhadap debitur mereka karena mereka berpatok kepada pusdapil. Dan akhirnya apa? Kesempatan ini diambil oleh pinjol legal. Karena pinjol legal nggak peduli mau data orang masuk ke pusdapil, mau masuk ke FDC, mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan yang penting orang ini ada data. Yang penting orang ini ada data kontak, ada SMS, ada log panggilan, ada galeri, dan ada yang mereka butuhkan. Mereka tidak butuh data dari pusdapil dan ini segala macam gitu loh ya. Dan ukurannya hal seperti ini telah menjadi pertimbangan yang serius banget, baik dari AFPI, baik dari OJK, karena ini tidak bisa kita sepelekan ya. Dengan adanya pusdapil itu memang membantu. Jadi pinjol legal itu bisa memberikan pinjaman kepada orang-orang yang tidak bermasalah ke pinjaman online. Tapi ini justru membantu juga bagi pinjol legal untuk mereka tetap beroperasi di Indonesia ini ya. Angka minat buat pinjaman online itu terus meningkat. Setiap hari itu terus naik, setiap minggu terus bertambah, setiap bulan terus naik ke atas gitu loh ya. Dan akhirnya apa? 33 pinjol yang terverifikasi di OJK itu seakan tidak ada fungsinya sama sekali ya. 161 pinjol yang terdaftar semuanya itu sudah dimasukkan dengan yang 33 yang terverifikasi, itu nggak ada manfaatnya. Buat apa OJK sibuk-sibuk membentuk itu semuanya kalau memang patokannya ke pusdapil ya.
Pusdapil ini memang baik buat pinjol legal karena supaya mereka minim dari gagal bayar, minim dari telat bayar. Tapi menguntungkan bagi pinjol ilegal tetap berjamur gitu loh. Ya. Kenapa? Karena angka peminjam di Indonesia ini terus naik, setiap hari terus naik. Ya. Jadi grafiknya itu selalu meningkat, hari ke hari ini selalu meningkat. Saya aja setiap hari itu dari tim saya aja itu lebih dari 1.000 orang chat setiap hari yang gagal bayar. Ya. Kalau bisa dihitungin itu 5.000 chat per hari itu kami respon. Ya. Memang kami akui memang nggak akan terrespon semuanya. Tapi kita nilai di situ, memang setiap hari orang gagal di situ. 1.000 orang, 500 orang baru telat bayar di hari itu gitu loh. Ya, memang bagus. Adanya Pusdapil, adanya FDC bagus. Itu ada satu pedoman buat pinjol legal. Tapi bagus juga buat pinjol ilegal. Ada satu pedoman buat mereka mengurangi persaingan dari pinjol legal. Ya, di saat pinjol legal wanti-wanti, di saat pinjol legal benar-benar memilih data yang untuk mereka upload, untuk menjadikan nasabah mereka, pinjol ilegal malah berburu orang-orang yang macet bayar. Ya, mereka nggak peduli. Yang penting kalau pinjol ilegal kan kita tahu kekuatan mereka sebar data, menakut-nakuti. Dia akan memanfaatkan dulu momen itu. Ya, ini ukurannya ini sudah menjadi PR sebenarnya oleh Otoritas Jasa Keuangan, oleh AFPI untuk membentuk lagi. Dan saya yakin tentang data mau dilimpahkan ke Pusdapil itu memang baik, tapi ini tidak, program yang seperti ini tidak akan berjalan lama. Kenapa? Karena ini akan memusnahkan, akan menghancurkan suatu usaha yang telah Anda bentuk gitu loh. Jadi pinjol legal yang sudah berbadan hukum, yang sudah terverifikasi, yang sudah terdaftar, tidak ada gunanya. Kalau memang mereka memberikan pinjaman harus berpatok kepada Pusdapil. Ya, itu buat pinjol legal. Ini buat teman-teman lagi ya, yang selalu diancam, yang selalu ditekan oleh pinjol legal. Ya, data Anda mau diserahkan ke Pusdapil. Bahkan pinjol ilegal juga memiliki ini, dan dia juga mengancam orang dengan hal yang sama. FDC dan Pusdapil itu adalah ancaman mereka. Habis itu sekarang lagi PLO gitu loh. Ya, itu juga ancaman mereka dan ancaman ya hampir sama. Cuman teman-teman semuanya itu harus dipikirkan, hati-hati. Jangan sampai Anda terjadi gali lubang dan tutup lubang lagi, mumpung kita masih di awal tahun. Ya. Hal yang paling terparah ketika orang terjebak pinjol adalah gali lubang, tutup lubang. Mereka tidak sadar, mereka beranggapan hutang mereka bisa selesai dengan mereka meminjam di aplikasi lain, dengan mereka mau ngambil di aplikasi lain, sehingga dia tidak sadar mereka makin lama makin terpuruk. Anda makin lama makin ditenggelamkan, Anda makin lama makin dimusnahkan. Ya. Anda masuk ke lingkaran setan itu sehingga sulit banget untuk Anda menarik hidup Anda keluar dari zona ini. Ya. Makanya ini Anda harus lebih pertimbangkan lagi, Anda harus lebih maksimalkan lagi, karena ini saya perhatikan pinjol itu bukanlah solusi yang terbaik gitu loh. Ya. Pinjol itu baik yang sudah OJK maupun yang tidak OJK, saya rasa ini tidak ada manfaat sama sekali. Ya. Kenapa saya bilangin tidak ada manfaatnya? Nyatanya sampai detik ini masih banyak orang yang komplain, masih banyak orang yang mengadu, masih banyak orang yang tidak puas. Berarti program yang ini gagal. Pinjaman online gagal hadir di Indonesia, tidak memberikan manfaat sama sekali. Ya, orang-orang sibuk, disibukkan dengan kemiskinan mereka, disibukkan dengan teroran mereka setiap hari oleh pinjaman online. Ya, kalau kita lihat satu program yang konvensional dari BRI kita ambil, itu KUR, Kredit Usaha Rakyat. Sampai sekarang itu program itu sukses, berhasil. Tidak ada yang mengeluh akan hal itu. Ya, mungkin hanya sebagian kecil yang mengeluh, ada juga mungkin ketidakpuasan dari pelayanan atau segala macam. Itu wajar. Tapi pinjaman online baik yang legal maupun yang ilegal mengeluh semuanya. Orang komplain semuanya. Berarti ini tidak bermanfaat. Dan ukurannya ini telah menjadi pemikirannya serius oleh pemerintah. Bahwa ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Bahwa ini tidak dibutuhkan, bahwa ini tidak bermanfaat, dan OJK menjadikan ini PR yang sangat besar ini. Ya. Tidak bisa ini dijadikan soal sepele, ini dibentuk hal seperti ini, dibentuk hal seperti ini. Jangan hanya memperbaiki siklus ekonomi hanya di sebagian sisi. Ya. Tapi tidak melihat di sisi lain ada pinjaman online,
ada dari segi perbankan yang selalu memeras masyarakat di bawah. Ya, kayak mana ekonomi mau baik kalau yang online aja tidak selesai? Ya, online ini percaya atau tidak, dia akan menjamur dengan sendirinya karena hampir semua manusia mempunyai smartphone. Yang ada di Indonesia ini aja hampir setiap orang mempunyai smartphone, bahkan satu orang lebih dari satu smartphone. Ya, bayangin kecepatan mereka untuk berkembang, kecepatan mereka untuk beroperasi di Indonesia ini sangat cepat gitu loh. Mereka akan merembes ke semua pelosok, semua kalangan tanpa kecuali, dan inilah yang menjadi PR besar ukurannya dari FPI, OJK, dan Menteri Keuangan pun juga harusnya melirik ke sini gitu loh. Ya. Mungkin cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Intinya buat teman-teman semuanya, tidak ada yang perlu Anda takutkan, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Insya Allah semua ini akan terlewatkan. Yang penting Anda jangan minjam lagi di pinjaman online. Anggap ini sebuah pengalaman yang sangat berharga dalam hidup Anda. Ya. Dan nantikan juga video saya untuk esok hari. Saya juga akan bahas tentang OJK, AFPI, Kominfo, Google, dan Telkomsel. Ya, 5 lembaga ini yang sebenarnya berpengaruh ke pinjaman online. Ya, yang paling berpengaruh Kominfo, Telkomsel, Google. Ya, nanti saya akan bahas untuk video saya esok hari. Ya, teman-teman silahkan tungguin dan jangan lupa juga di-support terus channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi, pastinya bisa memotivasi orang banyak. Ya. Nanti Anda juga kalau mau japri pribadi atau mau follow Instagram saya, silahkan. Yang di layar Anda itu nampak @medibroni. Atau Anda mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Betapa hancur hatiku mendengar berita itu. Dia yang ku cinta selama ini telah mengingkari janji. Ku genggam surat undangan, menetes air mataku. Cinta yang ku tunggu kini telah berlalu. Kau tega menyakitiku. Kasih, mengapa kau tega melupakan cinta kita berdua? Kasih, ingatkah cinta kita berdua saling setia? Ingatkah engkau kasih perjuangan cinta kita? Ingatkah engkau sayang betapa ku mencintamu?